Di tengah keindahan alam Pulau Belitung yang memukau dengan pantai-pantai pasir putih dan gugusan batu granit yang ikonik, terdengar suara harapan dari generasi muda yang ingin berkontribusi bagi bumi yang lebih berkelanjutan. Di sini, pada video kali ini saya mau mewawancarai seorang penerima beasiswa SDM Sawit yang bernama Revaldo. Beliau adalah mahasiswa Institut Pertanian Yogyakarta dengan jurusan S1 Agroteknologi. Nah, untuk itu beliau dipercayai menjadi jembatan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Program Corporate Social Responsibility dari perusahaan perkebunan sawit bukan sekedar bantuan, melainkan investasi bagi masa depan, investasinya pada manusia, pada pengetahuan, dan pada komitmen untuk menjaga keseimbangan alam. Melalui program ini, beliau belajar tentang pentingnya praktik perkebunan yang bertanggung jawab, tentang standar keberlanjutan LSPO dan ISPO, dan tentang bagaimana industri dapat tumbuh tanpa mengorbankan keanekaragaman hayati. Ini adalah kisah beliau, kisah tentang komitmen, tentang lingkungan, dan tentang semangat untuk menciptakan perubahan positif bagi Pulau Belitung dan Indonesia yang lebih hijau. Untuk selengkapnya ada di durasi selanjutnya. Jangan lupa menyimak ya. Selamat menyimak teman-teman. Baik Kak, sebelumnya izin saya dari mahasiswa manajemen UBB angkatan 23. Di sini saya ada tugas wawancara mengenai program CSR dan dampak lingkungan. Jadi Kakak ini penerima beasiswa sawit di Belitung. Apakah benar Kak? Ya Kak, itu benar sekali Kak. Kalau boleh tahu nama Kakak siapa? Jadi perkenalkan Kak, nama saya itu Revaldo, asal saya dari Belitung Timur. Oh, oke oke. Di Iya sini Kak. ada 10 pertanyaan nih. Apakah Kakak siap? Siap Kak. Oke. Pertanyaan pertama adalah bagaimana Anda mengetahui tentang program beasiswa SDM Sawit ini? Dan apa yang mendorong Anda sebagai mahasiswa dari Pulau Belitung untuk mendaftar? Baik Kak, untuk soal pertama tadi saya jawab. Jadi program beasiswa ini saya mengetahuinya melalui dari kampus dan juga website perusahaan yang mengelola beasiswa tersebut. Yang mendorong saya untuk mengambil beasiswa ini adalah kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas di bidang pengelolaan sumber daya dan berkelanjutan. Saya sendiri sebagai mahasiswa dari Belitung, saya ingin memiliki pengetahuan untuk mengembangkan praktik dalam perkebunan ramah lingkungan, baik di daerah Belitung sendiri maupun di daerah yang lainnya. Beasiswa ini memberikan kesempatan belajar dari para ahli yang sangat berharga bagi saya untuk masa depan di karir di masa mendatang. Kak, seperti itu Kak. Oke. Untuk jawaban keduanya, uh, untuk pertanyaan keduanya, apa pemahaman Anda tentang program CSR perusahaan perkebunan sawit dan apakah Anda mengetahui ada program CSR yang berjalan di Belitung atau sekitarnya? Baik Kak, untuk soal nomor dua ini, saya akan sedikit menjelaskan yang saya tahu ya Kak. Jadi Ya, CSR ini adalah sebuah komitmen dari perusahaan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan juga lingkungannya. Dalam konteks perkebunan sawit, CSR itu sendiri mencakup pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian di daerah lingkungan. Saya mengetahui adanya perusahaan di Sumatera Selatan dan yang memiliki program CSR aktif seperti beasiswa, pelatihan petani kecil, dan reboisasi. Meskipun Belitung sendiri saat ini belum memiliki perkebunan sawit yang besar, namun banyak masyarakat Belitung yang bekerja di perkebunan di daerah tetangga, sehingga program CSR ini dapat juga berdampak bagi masyarakat yang ada di Pulau Belitung. Gitu, Kak. oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa saja dampak lingkungan dari industri perkebunan sawit yang mungkin mempengaruhi Pulau Belitung dan masyarakat setempat? Baik, Kak. Jadi, untuk dampaknya sendiri itu, meskipun daerah Belitung ini tidak memiliki perkebunan sawit yang sangat besar, namun ada yang dapat mempengaruhi
akibat adanya sawit tersebut. Pertama, kabut asap dari kebakaran hutan di daerah Sumatera dan Kalimantan untuk membuka lawan sawit dapat merambat dan juga bisa tersebar di daerah Belitung. Lalu kemudian bisa mengganggu kesehatan dan juga industri dari pariwisata di daerah Belitung. Kedua, limbah perkebunan tersebut dapat mencemari sungai dan laut yang mempengaruhi wilayah pesisir yang ada di sekitaran Belitung. Untuk yang ketiga itu hilangnya bioarvisitas akibat deforestasi, Kak. Karena pengalaman saya saat musim kabut asap parah beberapa tahun lalu yang membuat saya tidak bisa beraktivitas dengan normal saat berada di luar ruangan dalam kurun rentang waktu berminggu-minggu, Kak. Membuat saya sadar akan pentingnya industri perkebunan yang sangat bertanggung jawab terhadap kesehatan lingkungan sekitarnya, Kak. Baik, Kak. Oke Kak, untuk pertanyaan keempat nih ya. Bagaimana hubungan antara program beasiswa ini dengan upaya perusahaan menangani dampak lingkungan, khususnya untuk mahasiswa dari wilayah dengan ekosistem khas seperti Pulau Belitung ini? Baik, Kak. Saya akan menjawabnya. Jadi, program beasiswa ini adalah investasi dari perusahaan dalam membangun SDM yang memahami praktik perkebunan yang berkelanjutan. Jadi, dengan mendidik generasi muda seperti saya ini, Kak, perusahaan memastikan akan ada lebih banyak uh, profesionalisme yang mengedepankan prinsip dari lingkungan itu, Kak. Jadi, program ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa dari Belitung, termasuk saya sendiri, untuk membawa pulang pengetahuan tentang keberlanjutan. Meskipun Belitung tidak memiliki perkebunan sawit yang sangat besar, namun pengetahuan yang saya peroleh dapat digunakan untuk mengadvokasi praktik perkebunan bertanggung jawab dan mengedukasi masyarakat Belitung tentang pentingnya mendukung produk sawit yang secara berkelanjutan. Baik, Kak. Oke, untuk pertanyaan kelima adalah pengalaman apa yang Anda miliki terkait isu lingkungan atau keberlanjutan di Pulau Belitung? Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan? Baik, Kak. Jadi saya sendiri adalah mahasiswa aktif dalam komunitas mahasiswa pecinta lingkungan di kampus yang rutin mengadakan bersih-bersih pantai dan penanaman pohon bakau di pesisir daerah Belitung. Saya juga pernah menjadi relawan dalam program monitoring kualitas air di sungai daerah Belitung untuk memastikan tidak ada pencemaran dari aktivitas pertambangan ataupun perkebunan dari sawit tersebut. Selain itu, saya sendiri sering terlibat dalam kampanye pariwisata yang berkelanjutan di daerah Belitung yang dimana saya sendiri terkadang bisa mengedukasi para wisatawan dan juga para pelaku usaha tentang pentingnya mengurangi sampah plastik dan menjaga kebersihan alam. Pengalaman ini sangat membentuk kesadaran di dalam diri saya tentang pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan juga perlindungan lingkungan. Oke, oke. Untuk pertanyaan keenam adalah, apa tantangan terbesar terkait dampak lingkungan dari industri perkebunan di sekitar Belitung dan bagaimana Anda ingin berkontribusi setelah lulus? Baik, Kak. Jadi di sini tantangan terbesarnya itu adalah ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan juga perlindungan lingkungannya, Kak. Jadi banyak masyarakat yang saat ini masih tergoda untuk mengubah hutan menjadi perkebunan karena godaan ekonomi jangka pendek tanpa mengalami dampak jangka panjangnya gitu, Kak. Jadi tantangan lainnya adalah uh, kurangnya pengetahuan tentang praktik perkebunan berkelanjutan di kalangan para petani kecil, Kak. Jadi untuk setelah lulus ini, saya ingin menjadi seorang edukator yang mengedukasi masyarakat tentang bagaimana praktik yang secara berkelanjutan, serta menjadi advokat lingkungan yang mendorong penegakan regulasi dan juga mengembangkan model perkebunan yang terintegrasi dan juga terhubung dengan konservasi lingkungan sebagai contoh bagi para petani kecil, Kak. Oh, keren sekali ya, kakak ini. Bisa Terima dijadikan kasih, Kak. motivasi ya. Iya, betul Oke, sekali, Kak. untuk pertanyaan ketujuh, bagaimana rencana kakak ini setelah lulus? Apakah Anda berencana kembali ke Pulau Belitung untuk berkontribusi? uh, Berdasarkan pertanyaan kakak tadi, setelah lulus saya memang memiliki niat dan berencana kembali untuk ke Pulau Belitung dalam berkontribusi pengembangan industri yang sangat berkelanjutan, Kak. Jadi di sini sebelum pulang saya memiliki komitmen membawa pulang pengetahuan yang saya peroleh karena Belitung sangat membutuhkan seorang profesionalisme yang memahami pengolahan sumber daya alam yang sangat berkelanjutan, Kak.
Jadi rencananya itu saya ingin bekerja di Dinas Lingkungan Hidup atau Pertanian Pemerintah Daerah untuk melakukan aplikasi kebijakan perkebunan ramah lingkungan. Saya juga memiliki rencana untuk memulai konsultasi lingkungan untuk membantu para petani kecil beralih ke praktik berkelanjutan dan mendapat sertifikasi RSPO ataupun ISPO. Oke, oke. Jawabannya sudah cukup. Sekarang kita ke pertanyaan ke-8. Pertanyaannya Baik, adalah, Kak. sejauh mana Anda memahami standar keberlanjutan seperti RSPO atau ISPO, dan bagaimana Anda ingin menerapkan pengetahuan ini untuk melindungi ekosistem khas Pulau Belitung? Baik, Kak. Jadi terkait tentang SPO dan juga SPO ya, Kak. Hmm, Jadi ya. seperti yang saya tahu, saya memahami bahwa SPO itu adalah standar internasional dan juga ISPO sendiri adalah standar nasional yang menjamin minyak sawit bisa diproduksi secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan juga kegiatan sosialnya. Jadi prinsipnya itu tidak hanya menyangkut dengan cara membakar hutan, melindungi hutan primer, dan juga menghormati hak masyarakat dan memastikan kondisi kerja dari para masyarakat itu menjadi sangat layak. Jadi untuk melindungi ekosistemnya Belitung, saya ingin mengedukasi para petani tentang pentingnya sertifikasi keberlanjutan, mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam menggunakan kebijakan dalam proses perkebunan, serta menjadi penghubung antara para petani lokal dengan perusahaan untuk bantuan sertifikasi dan mengadvokasi mereka agar tidak ada konversi hutan alam Belitung menjadi daerah perkebunan uh, secara ilegal. Oke, oke, oke. Sekarang kita pertanyaan ke-9 ya. Pertanyaan adalah, program CSR perusahaan sawit apa yang paling berdampak bagi masyarakat Belitung? Dan apakah ada hadapan untuk program CSR yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal? Baik, Kak. Jadi menurut saya sendiri itu program CES yang paling berdampak sendiri itu bagi saya maupun bagi orang lain adalah program pendidikan dan beasiswa. Jadi mereka memberikan kesempatan bagi generasi muda Belitung untuk mendapatkan pendidikan yang sangat berkualitas. Jadi program pelatihan kecil bagi petani tentang praktik berkelanjutan juga sangat berdampak, Kak. Selain itu, harapan saya adanya program CSR ini yang lebih fokus pada saat konservasi keanekaragaman hayati khas Belitung, mendukung pariwisata berkelanjutan, Kak. Karena ini sektor dari utama kita sendiri yang ada di Pulau Belitung. Jadi program penelitian untuk komoditas lokal Belitung seperti lada dan kakao yang lebih sesuai dengan kondisi setempat, serta lebih banyak keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan program CSR ini, Kak, agar sesuai dengan kebutuhan dan juga nilai-nilai lokal yang ada di daerah Belitung, Kak. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Sebelum pertanyaan terakhir, apa pesan-pesan kakak tentang beasiswa ini, Kak? Jadi pesan-pesan saya untuk beasiswa ini adalah pertama, program beasiswa ini menjadi lebih terhubung dengan pelatihan lingkungan praktis seperti penanaman pohon dan monitoring kualitas air. Yang kedua, kurikulum khusus tentang kearifan lokal dan ekosistem khas setiap dari negaranya, Kak. Dan maksud saya setiap daerahnya, Kak. Kemudian ketiga, program pendampingan jangka panjang setelah kelulusan melalui mentoring, Kak, kepada para masyarakat. Keempat adalah komponen khusus untuk konservasi keanekaragaman hayati daerah termasuk pendanaan penelitian dari ekosistem lokal, Kak, terutama di daerah Belitung. Yang kelima itu lebih banyak keterlibatan kepada masyarakat lokal dalam perencanaan program CSR, Kak. Yang keenam itu lebih kegiatan transparansinya lebih besar dari perusahaan mengenai dampak lingkungan operasional dari kegiatan mereka. Dengan perubahan ini, saya berharap program CSR dan beasiswa dapat menciptakan dampak positif lebih besar bagi lingkungan dan juga masyarakat Bitung itu sendiri, Kak. Oke, Kak, pertanyaannya sudah habis ya. Terima kasih sudah menjawab 10 pertanyaan dari saya. Dan apabila kalau ada kesalahan dan apa kekurangan, saya mohon maaf ya, Kak. Apabila Kakak terganggu waktunya, Kak. Baik, Kak, saya juga terima kasih telah memberikan kesempatan bagi saya sendiri untuk dilakukan wawancaranya dan tidak ada waktu mengganggunya kok, Kak. Saya siap selalu untuk dilakukan wawancara, Kak. Oh iya, Kak. Kalau Iya, begitu Kak. saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak.